Apa semuanya? Baik. Untuk mulai pelajaran, sebaiknya kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Anissa Aliani, Ashaidi, Ibu. Fahri Ihsan, Ibu. Pareya Utama, Tidak hadir, Bu. tidak hadir. Kemarin ya, Tidak tahu. sakit, tak ada kabar. Tidak. Kemarin sudah Ibu bilang kalau tidak hadir kita harus kasih kabar, ya. Ya, Bu. Aditya, Ibu. Berdayani, Surya Putra. Ya. Sebelumnya Ibu nampak kursi yang tidak lurus, tolong diluruskan. Ya, belajar bicara. Tadi pikir pekerjaan ya. Ya. Tolong diangkat. Kalau rasanya nyaman dipandang, enak belajar. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya, pada hari ini kita kembali bertatap muka, belajar seperti biasa. Namun sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa minggu kemarin pelajaran kita? Tentang ketentuan sholat berjamaah. Sekarang Ibu ingin tes. Belum lanjut, Ibu ingin tes awal. Apa itu sholat berjamaah? Ya. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang satu dari imam dan yang lain dari makmum. Kemudian lagi, apa itu makmum? Nah, Makmum adalah makmum yang tidak cepat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. itu makmum masbuk. Yang maksud dengan imam? Ya, Orang yang memimpin salat dan berdiri yang paling depan. orang yang bersalat berdirinya paling depan. Akan kita lanjut pada materi yang sama, tapi KD-nya berbeda. Dasar memahami tata cara sholat berjamaah. Apa? Memahami tata cara sholat berjamaah. Dari definisi sholat berjamaah, kemudian nanti Anda harus mampu merumuskan prosedur sholat berjamaah. Kemana ini adalah sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nampak yang paling belakangasa ini? Nampak. Tujuan yang pertama, Ananda atau siswa mampu merumuskan prosedur sholat berjamaah. Insya Allah nanti akan kita demonstrasikan. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tentang halangan sholat berjamaah. Yoga? Nampak Yoga? Bisa diulang Yoga? Coba Yoga baca yang nomor 2. Siswa mampu menyimpulkan tentang halangan sholat berjamaah. Gerakan salat berjamaah dengan baik. Ya, ulang. Tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga, siswa mampu menampilkan gerakan sholat berjamaah dengan baik. Insya Allah nanti akan kita tampilkan. Tujuan yang keempat,
berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Mampukah kita nanti? Mampu? Alhamdulillah dan insya Allah. Kita lanjut, kita tengok yang berikutnya. Masih ingat? Apa itu salat berjamaah? Ayo. Apa itu salat berjamaah? Ya. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang satu jadi imam dan yang lain jadi makmum. Satu jadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Paham Surya Putra? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang secara bersama-sama. Yang satu jadi imam, satunya lagi jadi makmum. Imam berdiri di mana tegaknya Yogi? Di depan. Yang di belakang imam apa namanya tadi? Mantap. Kita tengok lagi. Keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa keutamaannya? 27 derajat. Hukum melaksanakan sholat berjamaah kemarin? Ada yang ingat? Itu materi minggu lalu, nak belajar anak ibu di rumah ya. Hukum melakukan sholat berjamaah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Ya. Hari ini setelah mengetahui tujuan yang tadi, Ananda akan ibu kasihkan catatan, yaitu halangan sholat berjamaah. Apa? Halangan sholat berjamaah. Yang sebentar lagi akan kita diskusikan. Yang pertama, apa halangannya? Hujan. Hujan yang seperti apa? Coba baca Farel. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Ya, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kalau hujannya rintik-rintik, gerimis, apakah hujan yang gerimis itu yang menjadi halangan untuk sholat berjamaah? Ya. Kenapa? Hujan mah. Apa kira-kira? Kenapa hujan lebat saja yang menjadikan halangan? Kenapa hujan yang deras? Kalau hujan gerimis, jadi halangan kan? Ya, kenapa? Arena, ayo. Masih bisa pakai payung, masih bisa pakai mantel, masih bisa pakai helm dan lain sebagainya. Ya, masih bisa pakai mobil. Kalau di dalam mobil kan tidak kena hujan, Fahri. Nah, mobil ada, keluar dari rumah, pintu rumah, masuk mobil, tidak kena hujan. Sampai ke depan masjid, tidak kena hujan. Tapi hujan tidak menjadi halangan. Hujan yang bagaimana? Hujan yang gerimis. Jadi hujan yang menjadi halangan sholat berjamaah itu hujan deras, petir menyambar-nyambar, kilat. Halangan yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Tuh, halangan yang kedua, boleh kita
keluar rumah. Di rumah saja jemaahnya. Nah, halangan yang berikutnya sakit. Nah, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Sakit yang seperti apa? Nanti akan kita temukan di bahan diskusi kita. Kemudian kebalik. Orang azan nih, dari iqamah. Kita sesak mau buang air besar. Gimana nih pandangan kita? Kita sesak mau buang air besar, buang air kecil. Orang iqamah mau sholat berjamaah. Mau sholat kita terus sholat berjamaah atau mau buang air dulu? Buang air. Nah, buang air dulu ya. Sama dengan buang air besar atau buang air kecil. Itu ya yoga ya. Nah, yang terakhir halangannya. Menyengat. Ayo siapa bisa kasih contoh? Apa makanan yang menyengat itu? Lengkol. Jengkol alias jorian. Kemudian petai. Kenapa? Karena baunya kurang sedap. Toh yang makan kan kita. Memang itu berhubungan dengan orang lainnya. Nanti menyebabkan orang lain tidak nyaman. Aduh, baunya. Nah, kan itu kata orang nanti kita kan berdempet tuh. Nah, sini kan bau kan? Ayo. Apalagi jeng. Misalnya subuh kita makan jengkol, petai, orang azan. Pikir-pikir dulu ya. Atau cari obat ulur-ulur yang bisa menghilangkan bau jengkol. Acara sholat berjamaah. 1, 2, 3, 4, 5. Tata cara sholat berjamaah. Tengok depan. Pak Ihsan bisa baca? Coba ibu dengarkan suara Pak Ihsan. Diawali dengan azan dan iqamah. Jika tidak memungkinkan cukup dengan iqamah. Diawali dengan azan dan iqamah. Kalau waktunya sudah mepet, tak sempat azan, ya kita lakukan iqamah saja. Yang nomor 2 ibu dengan suara Surya Putra. Barisan salat saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki sementara perempuan di belakang jamaah laki-laki. Ya, barisan saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dan jamaah perempuan berdiri di belakang jamaah laki-laki. Yang ketiga, Wahyu. Tata cara berikutnya, Nada Yanis. Bacaan takbiratul ihram, Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Bacaan Al-Amin bagi imam dan makmum. Ya, bacaan takbiratul ihram, Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama serta bacaan amin bagi imam dan makmum. Ini yang dijaharkan. Tertinggal. Tata cara berikutnya, Anissa Ariani. Mana suaranya? Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Ya, itu yang so pastinya. Makmum mengikuti gerakan imam, tidak boleh dahulu daripada imam. Yang terakhir, Resta. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama makmum ataupun sendiri-sendiri. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama atau membaca doa saja bisa sendiri. Baiklah, untuk lebih memahaminya, kita diskusikan secara berkelompok. Ibu minta kita bagi 4 kelompok seperti minggu kemarin. Ya? Ya. Oke, sekarang mari
seperti minggu kemarin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dan berbagi, hadapkan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sholatul jamaah tafdulu sholat al-fardhi sab'in darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan belum merasa kehilangan, ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat pertama itu seperti sholat para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disolatkan oleh Al-Albani. Ya, dengarkan yang perhatikan simak ya. Agar sholat kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Anda ditugaskan mengamati apa hasil pengamatan saudara. Apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sufur untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atayn qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan berbanyak membaca doa. Karena doa yang ada dari iqamah tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholat dan sholatul jamaah tafdulu sholatan." Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabunglah di shaf. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya dengan mematikan bunyi HP. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan,
Dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah SAW hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya, inna fi sholati la syughla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Saya harapkan kabar kalian baik-baik saja. Oke, berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar dan ada yang diwiridkan khusir. Selanjutnya, bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama bacaan takbir ihram, takbir intikor, tasbih dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, sholat 2 hari raya, tarawih, dan witir. Yang selanjutnya bacaan amin di imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Itulah tata cara daripada sholat berjamaah yang harus. Video pertama, kelompok 2 mengamati video yang kedua. Kelompok 3 tentang halangan sholat berjamaah. Kelompok 4 hikmah melakukan sholat berjamaah. Satu, menyampaikan hasil diskusinya. Terpilih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari video pertama adalah 1. Apabila kita masuk masjid salat berjamaah, maka lakukanlah terlebih dahulu salat sunat tahiyatul masjid. Salat penghormatan terhadap masjid 2 rakaat. 2. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat. 3. Menyingkirkan segala hal yang akan mengganggu seperti mematikan HP dan lain-lain. 4. Rapatkan shaf barisan
salat dengan saf yang rapat merupakan tonggak sempurna salat jamaah. 5. Ikuti seluruh gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 6. Apabila imam lupa gerakan salat maka makmum mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, berdiri. Coba dengarkan kelompok 1. Kami ingin menanggapi diskusi kelompok 1. Pertanyaan kami, bagaimana penjelasan saudara tentang barisan saf salat yang kita alami di saat COVID kemarin? Saf kita berjarak-jarak kan, sedangkan tadi menurut saudara barisan atau saf harus dirapatkan. Ya, silakan tanggapi dari kelompok 1. Baiklah, kami akan coba menjawab. Jawabannya adalah karena kemarin itu kita dalam pandemi, maka para ulama dari bersepakat untuk menetapkan peraturan bahwa barisan sholat harus diberi jarak. Untuk mencoba mencegah penularan COVID dan dalam keadaan Salat berjamaah. Katanya kelompok 2. Di saat kita COVID kemarin, barisan saf sholat kan jarak-jarak. Ya, berjarak 6 meter. Ada ganjil, ada genap. Bagaimana itu? Kata kelompok 2. Jawab kelompok 1. Karena kemarin itu kita pandemi. Ulama Indonesia sepakat bahwa untuk mengantisipasi penularan COVID, ya, supaya jangan menular, maka barisan sholat kita dikasih jarak. Kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang terasa dalam takbir istiqah dan tasbih? Disilakan ke kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Adapun hasil pemahaman kami terhadap kelompok 2 tadi adalah bagaimana cara melaksanakan salat berjamaah. 1. Diawali dengan azan dan iqamah. 2. Barisan salat saf di belakang imam diisi oleh makmum laki-laki dan di belakang makmum laki-laki adalah makmum perempuan. 3. Bacaan salat oleh imam ada yang dibaca dari jarak dan ada yang diisir. Bacaan yang dinyarikan takbir, takbiratul ihram, takbir istiqam, tasbih, salam, bacaan al-fatihah, ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, ada salat Indonesia dan bacaan amin bagi imam dan makmum setelah selesai al-fatihah. Ya, dengan kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan takbir istiqah dan tasbih? Silakan kelompok 2. Kami jawab. Yang dimaksud dengan takbir istiqlal adalah takbir yang dibaca ketika berpindah rukun sholat, misalnya dari berdiri betul ke ruku. Tasbih adalah bacaan setelah ruku, yaitu sami Allah liman hamidah. Paham kelompok 4 bahwa takbir istiqlal itu adalah takbir kita hari ini untuk kegiatan selanjutnya Ananda Ibu suruh mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Ya, nanti berkelompok, ada imam, ada makmum. Sebelum sholat dimulai ada azan dan ada iqamah. Paham ya? Mari sama-sama kita perhatikan kelompok yang melaksanakan, kemudian lainnya memperhatikan. Silakan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Warhamna kama rabbayana shaghira. Setelah mempraktekkan salat berjamaah, Ya. jangan hendaknya praktek tinggal praktek. Mari bersama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tujuan pelajaran tadi, siswa mampu melaksanakan salat berjamaah dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa kira-kira? Bisa. Melakukan sholat berjamaah di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diskusi usai, praktek selesai, kemudian Ibu pengen bertanya kepada kita semuanya bagaimana penyampaian pembelajaran pada hari ini. Apakah membosankan, menyenangkan? Semoga senang selama-lamanya. Amin. Dan untuk lebih afdalnya